kali ini aku bakal bagiin tips supaya kita lebih berani untuk berbahasa Inggris. Pantengin terus ya. Nah, tips yang pertama, percaya diri atau self-confidence. Yakinkanlah ke diri kita bahwa kita itu bisa berbahasa Inggris. Jangan takut. Kenapa? Karena ketika kita takut, semua yang ada di pikiran kita itu bakal buyar. Maka yakinkanlah diri Anda kalau Anda bisa. Contohnya nih, kemarin waktu aku punya teman bule di sini, nah kan coba ngomong terus tuh. Nah ketika aku nyantai, lancar aja gitu ngomongnya, apa yang di kepala keluar aja gitu. Nah tapi waktu aku tuh gugup, aduh aku bener nggak ya, aku bener nggak kalau ngomongnya ini. Nah ketika aku berpikir itu, ketika rasa nggak pedeku muncul, malah bahasa Inggrisnya tuh jadi kayak lebih banyak heningnya gitu, karena aku berpikir ini apa ya gitu. Makanya yang paling pertama itu penting percaya diri. Oke, masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua, bilingual. It's okay, no problem. Jadi ketika kita udah mulai bingung untuk melanjutkan kata-kata kita dan kita nggak tahu bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa, coba aja bilingual. Ya tapi misalnya tuh ngomong sama teman-teman yang ngerti Indonesia ya. Kalau teman-teman ngomongnya sama bulenya kagak ngerti kalau kitanya bilingual. Misalnya ya, this food terasa rodo-rodo manis, kok jadi campur Jawa, but a little bit asam. Nah gitu nggak apa-apa, teman-teman bisa campur-campur. Yang penting kita sudah berani mengungkapkan apa yang ada di kepala kita. Oke? Masuk ke tips yang ketiga. Yang ketiga itu belajar dari media yang ada, misalnya dari film atau lagu. Nah misalnya kita nonton film tuh, pakailah subtitle Inggris dari awal sampai akhir. Walaupun susah banget untuk ngerti, tapi percayalah kita bakal kebantu dengan visual dari film tersebut. Nah jadi nanti setelah selesai kita setidaknya dikit-dikit udah mulai mengerti. Dan kebiasaan ini boleh dimulai dari setiap kita menonton film. Tips yang keempat. Tips yang keempat, praktekkan diri untuk berbicara dalam conversation yang sederhana. Misalnya, nah kalau anak-anak zaman sekarang tuh kan lebih pintar ya bahasa Inggrisnya dari kita, kayak lebih lancar. Nah, teman-teman bisa mungkin coba ngobrol sama mereka. Kalau kita ke supermarket, kita mulai bisa untuk menyebutkan barang-barang yang pengen kita belanjain dengan bahasa Inggris. Contohnya seperti video di samping. Hey, can you remember what things that we should buy here? For sauce, And then? wine chocolate milk, And then? and then gift wrapper. And then? I forgot. Nah itu sama teman juga bisa. Misalnya, hey, ya tapi teman terdekat yang bisa mengerti posisi kalian kalau kalian sedang dalam proses belajar. Misalnya, hey, let's go to the canteen, let's have lunch together. Nah gitu. Masuk tips yang terakhir, yaitu tips kelima. Manfaatkanlah situasi. Misalnya kalau kita lagi berlibur ke suatu tempat dan misalnya kita ketemu bule, nah manfaatkanlah situasi itu untuk mempraktekkan bahasa Inggris kita. Mereka pasti ngerti kok kalau kita Indonesia yang basicnya emang bahasa Indonesia. Cobalah berbicara, cobalah untuk ngobrol, dan mereka baik-baik kok, walaupun mereka agak sulit mengerti, tapi setidaknya kita udah pernah mencoba untuk mempraktekkan bahasa Inggris kita. Tiba-tiba kita punya tamu nih yang guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris. It's okay kalau kita mau coba. Yang penting kita berani untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran kita. Nah, itu tadi kan tips menurut aku tuh. Nah, mana tahu teman-teman yang lain juga punya tips, boleh isi di komentar di bawah ya, supaya yang lain juga bisa baca. Anyway, thank you udah nonton sampai sini. Selamat mencoba, semoga tipsnya berguna. Bye!